Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Rizky di Rizky Channel. Nah, untuk hari ini kita akan diskusi dan sharing-sharing bareng anak muda yang punya bisnis yang cukup banyak juga anak muda yang menjalankan bisnis ini. Cuma ini memang bisnisnya agak unik kalau menurut saya. Ini dia menjual yang namanya bekasan Cinere ya, nama usahanya itu bekasan Cinere. Jadi pakaian-pakaian bekas baik dari dalam ataupun dari luar negeri, terus juga dari sepatu dan lain-lain. Nah, hari ini kita sudah terhubung bersama Pujo. Halo Pujo. Halo Pak, Assalamualaikum. Sehat? Waalaikumsalam. Sehat Pak, Alhamdulillah. Terima kasih nih Nih, Pujo. makasih nih Pak nih. Ya, mau sharing-sharing bareng di Rizky Channel. Jadi channel itu sebuah apa ya namanya uh, misalnya di YouTube itu kita pengen banyak menginspirasi teman-teman yang punya bisnis, sharing-sharing sama teman-teman yang punya bisnis apapun bisnisnya gitu. Jadi channel ini bicara mengenai bisnis lah gitu, apapun bisnisnya gitu loh. Jadi terima kasih Pujo bisa menyempatkan waktunya hari ini untuk sharing-sharing nih bareng-bareng Iya Pak. semua di channel gitu. Nah, tadi kan saya sudah Siap, buka siap Pak. sedikit Pujo, bekasan namanya kan bekasan Ah, Cinere ya. Saya udah lihat iya produknya Pak. juga bagus-bagus ya, saya lihat produknya bagus nih, saya lihat sepatu, ada baju Bagus gitu loh. bagus. Nah, boleh nggak cerita gimana sih awal mulanya nih bekasan Cinere ini mulai nih bekasan Cinere ya. Kelihatan nggak sih? Bekasan dimulai idenya dari awal, ide awalnya itu dari mana, Jo? Iya, iya Pak. Jadi ide mulanya itu kan karena saya kan kecil dari orang yang nggak cukup lah ya. Ya, Tapi ngelihat ngelihat temen gayanya ngelihat temen tumbuh di lingkungan yang mana orang kok gayanya pada bagus-bagus banget ya. Nah di situ saya nyari cara gimana caranya saya bisa keren nih. bisa keren Ini ya, nggak punya, perlu, punya gaya keren seperti ya mereka. bisa keren. Iya, nggak perlu duit banyak. Akhirnya kan timbullah tuh hobi thrifting tuh Pak. Ya, Thrifting tuh kita biasanya kan dulu kita nyarinya ke pasar-pasar Senen, Kebayoran. Ya dari situ kita beli barang. Dulu mah masih murah kan. Kita beli terus temen lihat, oh akhirnya tertarik nih temen pengen, ya udah saya jual. Akhirnya udah tuh mikir tuh, oh ini bisa ada harga jualnya juga nih, kayak ginian juga. jadi penghasilan gitu ya. Ya awalnya cuman kita pakai, terus temen ngeliatnya, oh ini boleh juga nih, udah nih apa gue bayarin aja nih. Ayo udah ambil aja pakai, udah akhirnya jadi dibayar kok. Wah boleh juga nih kan, nggak di luar perkiraan gue, orang tadinya mau dipakai kan, jadinya ya itu, Jadi awalnya jadi tuh pengen kepikiran buat jual barang. pengen pakai cuman pakai doang ya barangnya ya, pakaian Iya Pak. lifting juga ya. Awalnya di Senen Iya gitu. iya iya. Terus Ya awalnya di Senen Kebayoran. memulai ini dari kapan, Jo? Memulai bisnis ini? mulai mulainya baru baru 6 bulan Pak. Oke, baru pas baru Desember oke. Nah, ini baru Desember. bermitra apa gimana, Jo? Maksudnya ini diawali Enggak dari Pak, sendiri. aku sendiri Pak. Saya kalau modal gitu ya sendiri, alhamdulillah Pak. Oke. Nah, Jo, boleh tahu nggak ini selain tadi memang hobi apa pertama make Thrifting. juga ya drifting juga di Senen di Kebayoran apa Kemayoran ya? Ya nggak di situ aja sih ya, kalau anak-anak thrifting ya pasti tahu lah di mana, di Jatinegara, di Oke. Senen, Jadi dari hobi Bandung. di Bandung ya, dari hobi itu Pujo pengen untuk buat usaha nih, oh lumayan juga begitu tadi yang Pujo bilang ya. Iya Pak, benar Nah, benar. terus Apa namanya, iya gimana Jo? ya peminatnya barang peminatnya banyak juga. Kaget aja pas dipakai, awalnya temen terus jadi tetangga, saudara, jadi yang pengen pengen beli juga, jadi ya wah peminatnya banyak juga nih. Oke. Di situ lu ngelihat ada peluang aja ya berarti ya. Oh iya, iya Pak, saya ngeliat di situ ya
Nah, peluang terus saya dari situ bagaimana dong awalnya lu memulainya? Dalam artian eh, apa lu beli satuan atau lu beli seperti apa di awal? enggak Pak. Jadi kalau kita beli itu apa namanya? Dia sistemnya itu dikumpulin dalam satu karung, kita sebutnya itu satu bal, Pak. Oh, oke. Ya, satuan sih, satuan satuan bisa. Awalnya kan emang apa namanya? Sering thrifting tuh, kalau thrifting kan jual satuan kayak apa namanya? Kita cari tahu dulu nih, barang dari mana nih. Saya Hmm, PR-nya di situnya sih, Pak. Nyari nyari tahu dari mana sepatunya juga kan. oke. Apa namanya? Di satu karung itu, satu bal itu kalau sepatu itu isi 100 harus satu bal. Kalau Harus dari satu bal. gudang gudang yang gudang saya bukan di Indonesia itu harus satu bal. Kalau nggak satu bal juga nggak nutup Pak. Oke. Harus satu bal. Berarti kalau beli sepatu ataupun beli baju itu yang bekasan Mm-mm, dari luar negeri itu harus satu bal mm-mm. belinya ya, Jo ya? Harus satu bal Pak. Oke, oke. Harus hitungannya harus bal. Bal gitu loh. Sekarang masih memulai di online atau sudah punya satu toko Jo untuk biar orang datang untuk beli atau gimana? Ya awalnya online kan, terus karena stoknya stok makin banyak kan, ya udah akhirnya muncullah ide buat buka di rumah aja. Oke. Caranya kita apa nge-up-nya lewat medsos itu. Dan itu saksinya zaman sekarang rumah daerah kayak gini bisa disamperin orang ya, tetangga heran-heran juga kan nih orang dari mana nih mau kemana, nggak taunya mau ke rumah, oh ada toko tapi dia nggak tahu kalau tetangganya nggak tahu. Itulah ibadah medsos. Iya, iya. Berarti Tetangga sekarang, pun nggak tahu sebenarnya. oh gitu. Berarti Di rumah Pak. Bekasan Cinere ini baru main di medsos doang ya, belum buka sebuah toko atau tempat gitu, cuma di rumah aja gitu ya. Ya ya home store jatuhnya Pak, Home store ya, oke. karena kos buat toko nanti dulu lah, nggak ada yang jagain Pak, takutnya Iya, kita iya, iya, pulang benar. malam. Lagi juga zaman sekarang ya, medsos yang tadi Pujo bilang memang sangat luar biasa sekali Wah bener, untuk jual produk-produk. iya bener banget Pak. Yang penting rajin upload aja udah. Iya, benar. Nah, Jo, biasanya kalau untuk hitungan per hari, per minggu, atau per bulannya boleh tahu nggak sih, Jo? Sekarang Bekasan Cinere itu bisa ngejual sepatu kah, baju kah, hoodie kah, atau jaket dan lain-lain itu Oh, biasanya berapa banyak gini apa kalau sepatu itu kita bisa marginnya itu 100% bisa Pak, dari keuntungannya? harga modal. 100 sampai 200% masih Persen. tergantung, ya maksimal maksimal 200% lah Hmm. dari harga modal. Terus kalau hoodie itu kita hitungannya perbongkar kali ya Pak. Jadi aku ini kan apa namanya bisa open reseller gitu Pak. Oh, Kalau oke. buat penghasilan saya open reseller dari satu bal itu isi 150 aku apa namanya aku open sortir ke pedagang lain itu Oke. 85.000. Biasanya 85.000 ambil 35 pieces atau barang-barang sisanya aku kasih 50.000 Hmm. buat sisanya ya, ya untuk pendapatannya ya dua kali 100% dari harga Oke. bal juga sih Pak Berarti kalau berarti jaket. menjanjikan sekali ya bisnis baju baju jaket ataupun sepatu bekasan itu ya. Iya Pak, asal jangan ngambil dari orang aja, maksudnya jangan dari apa ya namanya, harus Dari kalau kita ke gudangnya langsung oh, langsung itu untungnya itu gila Pak, itu oh, lumayan ya. beneran Luar biasa ya. lumayan lumayan Pak, lumayan Pak kalau dari gudangnya ya Pak. Nah, Jo, Cuman itu tadi kan gue tanya, kira-kira per minggu itu atau per hari itu total yang kejual itu berapa sih rata-rata, Jo? Mau sepatu, mau baju, mau hoodie gitu. kadang nggak nentu per hari sih Pak, aku Oke. kadang lost bayar juga karena saya kan kerja kadang pulang malam nggak ketemu, ya paling kita kumpul di Sabtu Minggu Hmm. gitu Pak. Kalau per hari sih paling lepas dua, satu dua, tapi kalau udah hari Sabtu Minggu ya
Oke. Nah, Jo, 5 tadi sampai 10. per bulan itu sekali ambil itu kan per bal ya, mau sepatu, mau Mm-mm. baju, mau hoodie gitu. Biasanya dalam Mm-mm. lu ngambil per bal itu biasanya tuh habisnya itu berapa lama, Jo? Biasanya, Jo. Sebulan kah, 2 bulan kah, atau lebih dari itu? Sebulan. Sebulan udah habis, Pak. Sebulan habis ya. Kalau Hoodie sih seminggu, Pak. Minggu Hoodie ya. Hoodie kalau kita open sortir buat pedagang lain, seminggu habis. Seminggu ya. Terus kalau sepatu itu kalau kita buka main borongan itu kita open jualan buat pedagang lain juga, kayak kita apa namanya kita paketin dari 100 itu kita 20 itu 2 minggu juga 3 minggu lah habis juga Pak, Iya, iya, iya. sebulan lah ya sepatu karena dia apa harganya kan rada tinggi jadi rada slow. Iya, iya. Kalau hoodie seminggu satu bal itu habis. Nah, Jo, sistem bisa belanja atau beli di Bekasan Cinere itu caranya gimana, Jo? Harus COD-an atau cukup transfer nanti dikirim via Gojek atau bagaimana caranya untuk dapatin produk yang Oh, ini? bisa ke home store ke sini kalau mau. Oke. Nggak, kita kan saya paling nggak bisa nih ngejual gambar kan. Hmm. Kalau yang Jakarta, khususnya Jakarta Selatan sih, atau Depok, kesini aja nggak apa-apa ngobrol, beli nggak beli, urusan gampang. Oke. Iya, 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 iya. Atau ya, ada kan di Instagram situ kan aku tinggalin nomor WhatsApp, Pak. Bisa Hmm. di Di kontak di situ ya, Japri. Japri. Iya, Japri nanti. Eh, Nah, Jo, dari 6 bulan lu memulai usaha Bekasan Cinere sampai sekarang itu mm, eh, ya tadi yang lu bilang keuntungan bisa 100 sampai 200%. Nah, eh, iya, Pak. itu berarti sangat menjanjikan dan menurut lu akan ini ya, akan terus ekspansi, akan terus buat sesuatu hal yang lebih lagi berarti ya. Apa gimana, Dok? Ada? Iya, Pak. Iya, ini rencana mau buka toko, Pak. Doain aja. Iya, iya, iya. Berarti Karena di medsos, ke depan akan gimana? Karena di medsos, iya, Pak. Karena di medsos, ini udah mulai diusik pesaing-pesaing udah mulai nggak sehat, iya, 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 iya. udah mulai report, udah mulai ini ya udahlah. Benar, benar, benar. Ya pasti usaha pasti akan ada suatu persaingan gitu ya. Iya, ya pasti Pak, cuman kan ya, harusnya ya, gimana ya, udah dah. Lebih ini ya. Nah, Jo, dan gue dengar juga kan lu selain usaha Bekasan Cinere ini, lu juga tetap bekerja nih. Bekerja Iya Pak. atau lu kerja di mana, Jo? Sambil bekerja gitu. Iya, iya saya di ini Pak, apa namanya, di konstruksi, perusahaan bidang konstruksi. Konstruksi gitu ya. Gimana cara atur Iya waktunya, benar. Jo? Kan lu kerja juga, bisnis juga gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Ya gimana ya Pak, nggak ada caranya sebenarnya sih, yang penting modalnya semangat sih Pak. Semangat ya. Caranya sebenarnya nggak ada caranya sih, kalau kita kasih tahu caranya juga kalau dari orangnya malas capek ya nggak ampuh juga caranya, ya paling semangat aja sih cari duit. Yang penting semangat ya. Iya, yang penting sama punya tujuan hidup, jadi kan nanti kedorong sendiri tuh, Iya, iya. jadi capek atau malas hilang sendiri Pak. Oke. Nah, Jo, Sebenarnya kan yang capek kan gimana gimana, Jo? sebenarnya kan yang capeknya itu barang segitu banyak kita posting satu-satu ke medsos itu kan, itu capeknya banget Pak. Posting aja lumayan ya, capek juga ya. Itu capek banget Pak, ada barang 100 pulang kerja kadang, ya Allah ini mau gimana ya, tapi ya udahlah dinikmatin aja, atau juga dapet duit ini kan. Iya, 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 iya. Lumayan soalnya kan untuk nambah-nambah pemasukan ya. Kira-kira ke depan Iya Pak. Bekasan Cinere maju nih, ada rencana mau Amin amin. fokus fokus di usaha aja atau tetap menjalankan dua hal ini, kerja dan usaha? Waduh berat. Pengennya ya dagang aja sih Pak, tapi nggak tahu sih
ke depannya nih gimana? Kalau pengen dari hati kecilnya, dari hati paling dalam, paling hati kecil ya pengennya dagang, Mbak. Udah karena kita udah di floor langsung udah ngerasain kan gimana enaknya dagang, terus ketemu banyak orang ngobrol, Seru ya. lebih lebih santai nyari duitnya, ya lebih apa sih namanya ya, enak lah Pak, enak dagang. Ya. Tapi kalau ditanya itu ya saya masih belum, masih bingung Pak buat ke depannya. Untuk sekarang ya. Ya sekarang masih bingung Pak. Nah, Jo, Kalau ya kira-kira kalau boleh tahu nih Jo, modal berapa sih kita bisa bisa memulai usaha seperti ini, Dok? Misalnya lu modal berapa berapa uang nih untuk memulai usaha ini? oh iya, jadi satu bal sepatu itu ada grade sama jenis sama jenis sepatunya gitu Pak. Ya. Kalau untuk jadi ada satu bal khusus Nike Air Jordan itu juga itu bisa 40 sampai 50 Pak. Hmm. Kalau sport sneakers gitu ada di kisaran 18 sampai 20 tergantung grade-nya. Hmm. Kalau untuk kategori fans sama Converse itu di angka 20 sampai 25 tergantung pedagangnya sama tergantung apa namanya grade-nya juga Pak. Hmm. Kalau untuk hoodie, jaket, baju sih ada di kisaran 5 sampai 7 juga udah dapat satu bal itu Pak. Oke, oke. Murah kalau jaket sih. Pasti untung kalau kita beli bal itu sih. Berarti lu Cuman modal berani berapa apa di enggak? awal, Jo? Sekitar boleh nggak disebutin nih? Sekitar 5 juta. Ini kan biar orang-orang teman-teman yang nonton Rich Channel tahu nih, wah, gue harus prepare uang berapa minimal untuk awal nih, Jo, untuk memulai bisnis seperti Ya ini. kalau buat buat awal-awal sih untuk sepatu ya begitu Pak. Gitu. Kalau saya kemarin habis ya lumayan Pak, duit dari hasil nikahan full kita pakai semua. Berapa, Jo? Sekitar 10 juta atau berapa juta? Boleh tahu Enggak nggak? Pak, di atas di Di atas atas 50, 50 juta. di atas 50, di Oke. atas 50. Ya, ya. Ini kan perlu kita tahu memang kalau ada teman-teman yang nonton dan pengen bisnis ini kan mereka juga bisa tahu prepare uangnya seperti apa gitu kan. Iya iya Pak. Modalnya seperti apa gitu. Iya Jo, iya boleh tahu iya nggak sih, Jo, iya Pak. dalam memulai bisnis bekasan Cinere ini, seperti Mhm. apa support keluarga, khususnya istri nih, Jo, terhadap bisnis lo ini? Ya pertama dibilang support ya nggak support support banget Pak, Gitu ya. karena keluar modalnya segitu buat apa ya, buat hal yang sebenarnya apa sih, dia udah pasti laku apa belum sih ini, out of the box banget kan ininya, Ya, benar. apa namanya bidangnya, terus Benar. yang keluar juga duitnya kan segitu ya oleh ya, terus sekarang udah mulai support sih Pak karena udah Lihat hasilnya ya. mau nggak mau. Iya, terus juga kan yang paling berat itu udah kita ada di resiko resiko pengiriman barang itu sih Pak, Iya, iya, iya. Karena dari luar negeri, Jo ya. dari luar negeri dan kita nggak ngelewatin, ini boleh disebut apa gimana Pak? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Pokoknya kita jalur Khusus gitu tikusnya ya. itu yang jalur lautnya itu yang kita Oke. apa resiko kita besar, bu, Karena di sana. besar kemungkinan barang kita nggak sampai Pak. Oh gitu. Tapi pernah ada kasus gitu, Jo, dari yang lu alami? Oh banyak banyak kebanyakan dan itu apa namanya dari agen pengirimannya itu sendiri Pak, Hmm. banyak 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 banget, makanya ya apa namanya dengar, so kita kan buat pembayaran itu kan udah di awal dulu. Kalau di awal dulu ya. Iya, pembayaran kita ke gudang sana, pilih sepatu, bayar, terus pengantaran juga udah dibayar juga, baru tuh pengiriman diproses.
sampai nggak sampai, banyak-banyak berdoa aja Pak. Oke. Nah, Tapi ya sekarang sih udah mulai tapi udah mulai lancar ya, aman, aman ya. udah mulai lancar pengiriman, udah mulai amanah lah Ya. mereka-mereka ini. Jo, kira-kira Iya Pak. boleh nggak dikasih trik atau apa ya gitu ya, masukan bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis yang sama seperti yang lo lakukan sekarang, Jo? Atau secara umum deh, dalam memulai bisnis apa aja sih yang harus kita siapkan yang pernah Ujo lakukan gitu? Aduh, tipsnya apa ya? Saya bingung Pasti juga modal ya sebetulnya. kan ya. Modal, terus Semangat. percaya diri. Ya, semangat, terus percaya diri sama barang yang kita punya nih. Ya, Produk kita percaya diri, terus passion sih yang paling penting, passion lu di apa, ya itu yang lu ikutin. Kalau kebetulan kan saya seneng thrifting, seneng barang bekas juga, ya. karena emang nggak punya Pak. Awalnya itu ya, dari awal nggak punya malah jadi peluang bisnis bagi lu sekarang ada Jo ya. Iya, ikutin ikutin passionnya aja sih Pak, mau jadi mana. Kalau emang minatnya di F&B ya F&B jalanin, ya itu passion sih Pak. Benar-benar. Mungkin Nah, Jo, kadang kan kita nggak bisa dipaksa. benar-benar passion ya. Kalau emang nggak suka, terus dia mau maksa hal yang dia nggak suka, kan gimana. Iya, iya. Itu alasannya saya nggak partner, kan nggak semua sepemikiran dengan Pak. Benar-benar. Banyak yang nggak percaya juga kan sama kondisi barang second gini. Iya, iya benar. Itu salah satu apa ya, strategi juga ya kan, karena memang namanya barang bekasan gitu kan, pasti kan orang bisa berkali-kali untuk berpikir apakah kualitas barangnya oke, bener nggak seperti foto, Iya, gitu ya. Itu bagaimana iya. meyakinkan Nah, konsumennya ya. itu yang saya nggak pengen jual di medsos tuh. Makanya saya lebih suka orang yang main ke sini, beli nggak beli urusan nanti, atau kita bisa sharing juga kan. Kalau Bisa mau orang sharing, juga ya. kalau mau mau mulai bisnis kayak gini ya, Ya, datang ke sini dulu. Itu yang saya lebih suka kayak gitu sih Pak, dibanding saya foto terus barang sampai sampai sana terus kita dikomplain. Aduh, saya hindari banget itu Pak. Saya iya, lebih suka yang kesini aja. COD-an gitu atau ketemu langsung ya. Nah, kalau COD saya nggak ngelayanin juga Pak. Enggak juga. Jadi memang langsung Nggak. ke tempatnya aja ya, ke tempat ke rumah aja ya. Saya nyediain wadahnya aja nih di, ya ini home store ini aja di rumah aja sih Pak. Nanti ke depannya mungkin insya Allah baru bisa Buka toko tadi ya. buka toko lah. Hmm. Iya Pak. Nah Jo, sekarang lu melakukannya sendiri dalam artian memang benar-benar lu sendiri atau lu punya orang yang lu tugasin untuk ngebantu lu gitu loh. Pas lu lagi kerja, kalau ada barang, ada yang mau beli barang, dia yang bantuin lu gitu. Udah ada orangnya belum atau masih masih lu megang langsung? Ya ini mungkin banyak yang nggak percaya sih. Ah, Saya beli beli sendiri, sortir barang sendiri, update foto ke medsos sendiri. Terus ya ini sortir udah mulai disupport sama istri sih, berapa kali dia ikut bantu oke. buat sortir barang. Udah mulai apa namanya, bantuin. Kan ini lagi WFH nih Pak, Ya, istri kan lagi WFH, ya, lagi zaman WFH ini udah mulai kebantu nih, udah nggak lost buyer juga. Jadi ya, ya. kadang tinggal koordinasi ke istri aja, kalau ada yang mau main ke rumah nih, ya udah nanti tinggal istri yang layanin. Nah, sekarang udah ngerti deh, udah bisa. Udah support ya sekarang ya. Udah mantep. Nah Jo, ada pertanyaan terakhir yang ingin gue tanyain kalau nih. Tadi kan udah gue tanya mengenai support keluarga tadi istri, terus juga lo lakukan itu sendiri gitu loh. Ah, Nah, pertanyaan terakhir gue adalah iya Pak. uh, seperti apa sih optimisme lu ke depan terhadap bisnis lu ini, Jo? Iya Pak, optimismenya ya optimis banget sih Pak. Kayak ini barang pertama nggak akan basi juga kan,
kita timbun berapa banyak pun sampai kapanpun juga nggak akan basi juga. Terus juga kita punya harga jual di bawah harga toko resmi yang ada di mall atau di counter apa namanya, di counter mereka tuh. Kalau buat apa namanya juga kualitasnya juga ya masih oke lah. Oke ya. Jadi ya optimis banget sih Pak buat apa namanya, buat ngangkat barang-barang second ini. Oke. Oh, juga memang peminatnya juga banyak juga ya. Peminatnya udah mulai banyak nih Pak. Penjualnya reseller nih gue udah mulai berani mencoba juga Coba. buat dagang second ini. Udah mulai banyak Pak. Banyak. Udah banyak banget. Udah banyak banget Pak. Oke Jo, hari ini kayaknya seru ya pembicaraan kita mengenai lalu memulai bisnis lo, terus juga bagaimana 6 bulan ini lo harus ya berjibaku ya sendiri, terus juga sekarang dibantu istri gitu loh. Nah, gue doain mudah-mudahan bisnis Bekasan Cinere ini sukses, yang pasti terus juga kedepannya tambah maju, punya toko juga ke depan, resellernya juga bertambah. Amin. Dan yang pasti apa namanya, sharing-sharing kita hari ini bisa bermanfaat juga bagi teman-teman yang nonton di Rizky Channel nanti. Sehingga nanti teman-teman ini punya banyak punya pemikiran bahwa kekurangan kita ataupun kelebihan kita tuh jangan jadikan kita jumawa misalnya. Kalau kekurangan malah jadi iya dong, bener Pak. Jadi peluang kita itu dia Pak. Tidak mampu beli tapi hobinya yang bekasan drifting tadi sehingga lahir Bekasan Cinere tadi. Nah, itu hal-hal yang kita kalau kita mau semangat yang kata Pujo tadi, kita bisa yakin dan memang bisa melakukan membuat sebuah bisnis yang iya bener Pak. Terima kasih Jo untuk waktunya hari ini. Iya Pak, sama-sama. Saya makasih udah diundang. Cinere, sukses buat amin. juga di kantor, dan juga mudah-mudahan saya dengar juga lagi hamil juga ya, 8 bulan ya. Iya Pak, iya bener Pak. Istrinya, bayinya juga. Amin. Mudah-mudahan bayinya lahir, bisnisnya makin maju gitu ya. Amin ya. Amin. Makasih banyak Pak doanya Pak. Ya, Jo, terima kasih Jo sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Waalaikumsalam.